next untuk pembahasannya itu terkait dengan tata cara penyusunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit. Ya, ini untuk dasar hukumnya. Tentunya sudah tahu Bapak Ibu semua kalau kita, karena nomenklatur kita sebenarnya kalau dari Permenpan RP nomor 37 tahun 2020 sudah jadi analis SDM aparatur. Karena belum ada juknisnya, peraturan petunjuk teknis serta kepres ataupun perpesnya yang kita terkait dengan tunjangan jabatan. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan sebagai analis kepegawaian. Kemudian untuk butir kegiatan yang diakomodir di dalam aplikasi Edupak saat ini masih menggunakan Perka PKN nomor 7 tahun 2015. Ada plus minusnya sebenarnya kalau menurut saya, karena memang kalau di Perka nomor 7 ini secara garis besar memang banyak sekali pekerjaan atau butir kegiatan yang bersifat teknis daripada yang di Permenpan RB nomor 37 tahun 2020. Kalau untuk plusnya kemungkinan memang kita diarahkan ke depan sebagai analis SDM aparatur ini bukan hanya yang bersifat klerikal, tapi memang kita sebagai konsultan yang di bidang kepegawaian tersebut. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu untuk nomor 1, penyusunan Dupak. Dupak sendiri, kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah pernah mengusulkan Dupak, terdiri dari 7 unsur ya. Jadi yang pertama terkait dengan keterangan perorangan, biasanya ada nama, kemudian NIP, kemudian karpeknya, nomor karpek, sampai dengan unit kerja. Kemudian yang kedua terkait dengan unsur yang dinilai, antara unsur utama dan unsur penunjang di situ. Kemudian di bawahnya ada angka kredit yang diusulkan oleh instansi pengusul, dan nanti angka kredit yang dinilai menurut tim penilai. Kemudian selanjutnya tanda tangan pengusul dan juga pejabat pengusul. Yang keempat, lampiran pendukung Dupak. Yang di bawahnya lagi ada catatan pejabat pengusul, kemudian catatan anggota tim penilai jika ada beberapa catatan yang perlu disampaikan di dalam Dupak tersebut, dan juga yang terakhir itu catatan ketua tim penilai. Nah, semua ini yang dilakukan ini adalah ketika dulu kita masih secara manual. Seperti itu. Sekarang kalau misalkan secara Edupak ini kita sudah bisa memonitor atau mengetahui dari catatan anggota tim penilai maupun tim penilai yang lain ataupun ketua tim penilai yang terkait dengan usul Dupak kita. Nah, ini tahapan penyusunan Dupaknya. Yang pertama pasti inventarisasi kegiatan. Jadi Bapak Ibu, karena mungkin saya juga berpesan pada beberapa teman di sini dan juga beberapa teman di daerah dan juga saya sendiri. Jadi prinsipnya harus dirubah pola pikirnya. Jangan sampai kita mengerjakan kegiatan baru kita cari-cari nih, ini masuk ke butir kegiatan mana. Jadi itu akan menyulitkan atau membingungkan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi pola pikirnya dibalik. Jadi ketika kita menginventarisasi kegiatan yang akan kita lakukan, kita sudah tahu nih ini masuk ke butir kegiatan mana. Jadi ketika nanti sampai dengan menyusun SPMK dan Dupak, kita tidak kebingungan lagi. Ini masukin kemana ya? Jadi nggak asal seperti itu. Yang terjadi selama ini banyak sekali teman-teman analis kepegawaian yang dari daerah yang terkesan antara yang disampaikan terkait dengan butir kegiatan dengan evidence-nya itu tidak nyambung. Karena memang kemungkinan besar pola pikirnya itu tadi. Jadi ketika mengerjakan dulu, tahu nih butir kegiatannya apa, lalu nanti dimasukin, kira-kira ini kayaknya masuk ke sini. Jadi harusnya dirubah pola pikir tersebut ketika yang pertama kali ditanamkan adalah saya tahu nih, saya inventarisasi kegiatan, butir kegiatannya ini. Jadi ketika muncul Dupak, tinggal memasukkan ke kamar yang mana. Kemudian permasalahan dalam penyusunan Dupak, hampir sama dengan persoalan teknis yang tempat saya sampaikan tadi. Salah satu terkait dengan pemahaman butir kegiatan, kemudian pemeriksaan hasil kerja, pemahaman bentuk atau format hasil kerja, konversi pekerjaan ke butir kegiatan, pekerjaan tidak tercantum dalam butir kegiatan. Ini yang biasanya sering terjadi di beberapa unit kerja maupun instansi yang misalkan anteknya berada di bagian tata usaha, umum, dan sebagainya, yang memang tidak membidangi bidang kepegawaian. Banyak yang tanya, beberapa hari yang lalu saya sempat memberikan juga BIMTEK terkait hal tersebut. Pak, kalau misalkan saya bikin surat jawaban untuk keluar, apakah itu bisa dianggap sebagai butir kegiatan? Kalau saya jawabnya bisa, Bu, itu dipersamakan dengan membuat surat konsep jawaban yang ada di kegiatan yang lain yang berada di unsur butir kegiatan di Perka nomor 7 tahun 2015. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti, wah saya sudah bikin nota dinas, sudah bikin surat jawaban, tapi nggak diakui, kasihan juga seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir itu pekerjaan tidak sesuai dengan jenjang jabatan. Ya, memang kalau saya nggak bisa pungkir ya, misalkan kalau saya berada di tata usaha, mayoritas pekerjaan saya berada di analis kepegawaian muda, sedangkan saya sendiri sebagai analis kepegawaian pertama. Jadi mau tidak mau ya 80% ya tetap kita terima, karena mau gimana lagi, memang pekerjaan yang ada seperti itu. Tapi menyiasati hal tersebut biasanya ada beberapa pemimpin ataupun pimpinan kita yang juga tidak tidak serta-merta membiarkan. Jadi melakukan pembinaan ketika tahu nih tim di bawahnya ternyata kesulitan dalam memperoleh angka kredit, maka dibikinkanlah surat perintah atau SK tim ataupun surat tugas yang menugaskan yang bersangkutan untuk dapat memperoleh angka kredit yang bisa sesuai dengan persyaratan jabatannya. Semoga saja sih pimpinan di tempat atau instansi unit kerja Bapak Ibu dan teman-teman semua mempunyai jiwa itu tadi. Jadi tidak dibiarkan saja. Amin. Ya, kemudian penting yang dilakukan dalam menyusun dupak yang pertama yaitu biasakan untuk mengumpulkan bukti fiksi atau evidence-nya. Kalau bisa sih ketika baru saja melakukan kegiatan scanning saja. Kalau gitu dikumpulkan dulu nanti berapa periode scan terkait dengan teknisnya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mempunyai cara tersendiri masing-masing. Setelah dikumpulkan kemudian dikelompokkan. Jadi jangan sampai pas waktu nanti yang bagi teman-teman yang injury time tadi khawatirnya kalau seperti ini, oh iya jadinya ngasal, atau mungkin ada yang terselip bahkan hilang. Itu yang sering terjadi seperti itu. Sayang kalau misalkan ternyata yang hilang itu cukup besar nilai angka kreditnya. Nah ini untuk tips menyusun dupaknya. Jadi dokumentasikan setiap kegiatan tadi, kemudian cermat menentukan butir kegiatan, itu yang saya sampaikan tadi, mindsetnya ditanamkan dari awal, saya ini tahu ngerjain butir kegiatan apa, bukan pas waktu selesai baru cari-cari butir kegiatannya apa. Kemudian maksimal potensi kegiatan yang dapat menghasilkan kredit, kemudian kreatif mencari peluang kegiatan. Ya ini tadi, mungkin kalau misalkan di tempat yang relatif bisa dikatakan dalam tanda kutip kering, itu tadi, kalau misalkan pimpinannya tidak peka, ya mau tidak mau Bapak Ibu dan teman-teman menyampaikan ke pimpinan, Bu, saya posisinya angka kredit saya agak repot di sini. Apabila nanti saya ditempatkan di mana, apakah dimungkinkan diberikan surat tugas dan sebagainya. Itu salah satu dialog yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu atau teman pada pimpinan masing-masing. Kemudian pengusulan dupak. Lampiran dupak ada sekitar 7 bagi yang mereka memang benar-benar pure awal melampirkan dupak itu sendiri. Tapi bagi yang sudah pernah melampirkan dupak ke Kanrek atau ke kantor regional 8 BKN Banjarmasin, rata-rata kami cuma meminta surat pengantar yang pertama, kemudian dupak hasil download dari edupak, kemudian yang ketiga surat pernyataan melakukan kegiatan atau SPMK, sama pak periode terakhir bagi yang sudah pernah melakukan penilaian atau pengusulan dupak ke Kanrek 8 BKN. Bagi yang belum pernah, yang masih awal, biasanya kami ya mengikuti dari alur lampiran yang dibutuhkan. Salah satunya itu tadi surat usul atau surat pengantar tadi, kemudian dokumen kepegawaian, dari fotokopi SKKP terakhir, kemudian SK jabatan, dan pak periode terakhir. Kemudian dupak itu sendiri, SPMK yang sempat saya jelaskan tadi, kemudian surat perintah atau surat tugas. Ini biasanya ini tetap kita minta, yang ini bukan dikirimkan secara hard copy ya, tapi dimasukkan ke dalam bukti fisik yang ada di edupak nanti. Dokumentasi bulatan dan bukti fisik atau evidence. Jadi bersama dengan evidence nanti dilemparkan surat tugas atau surat perintahnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penilaian angka kredit. Ini salah satu tabel simulasi akumulasi angka kredit. Bisa dilihat di sini untuk saat ini kami membahas terkait dengan yang untuk jenjang ahli. Jadi ada ahli pertama, muda, madya, dan utama. Kalau saya posisi saya ada di posisi ahli pertama dengan akumulasi kredit atau angka kredit kumulatifnya di 100. Jadi posisi saat ini berdasarkan yang Permenpan 37 tahun 2020. Jadi nanti beberapa, kalau misalkan Bapak Ibu punya kesempatan sampai dengan ahli utama, semoga saja kalau misalkan ada kesempatan itu nanti akan ada pangkat puncaknya di situ. Jadi ada di 1050 seperti itu. Bisa diperhatikan masing-masing. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini untuk kebutuhan angka kredit kumulatifnya. Jadi untuk Permenpan nomor 37 ini agak sedikit berbeda dengan Permenpan 36 tahun 2006. Jadi ada beberapa yang memang salah satunya terkait dengan kegiatan penunjang
dan kelebihan angka kredit yang dapat diperhitungkan dan yang tidak dapat diperhitungkan. Kalau dari sekilas ini, salah satunya terkait dengan untuk kredit penunjang, dia langsung dikalikan 20% dari angka kredit kumulatif. Misalkan saya mau ke 3B ke 3C, saya membutuhkan angka kreditnya kumulatif, misalkan saya dapat angka 100, harus ke 3C, dari 3A ke 3C, 3B ke 3C. Kemudian kan kredit akumulasi dari unsur penduduknya 20% dari 100 itu tadi, jadi maksimum 20. Jika sudah lebih dari 20, maka saya tidak dapat dinilai lagi untuk unsur penunjangnya. Kemudian ketika saya sudah naik jabatan dan juga naik pangkat ke 3C, kelebihan angka kredit tidak dapat dibutuhkan lagi pada periode pendataan sebelumnya, berikutnya. Jadi ini yang agak berbeda dengan permentan yang lama. Kalau yang lama kita masih bisa diakomodir untuk angka kredit kelebihan tadi. Ini juga sama, ahli madya ke ahli utama. Yang membedakan adalah untuk saat ini ada beberapa kebijakan yang di Permenpan 37 tahun 2020 yang sudah diadopsi oleh internal BKN. Salah satunya terkait dengan pengembangan profesi. Jadi di situ disyaratkan ketika seorang analis kepegawaian muda ke ahli madya harus minimal mengumpulkan untuk angka kredit di bidang pengembangan profesi sebesar 6 angka kredit. Dan begitu juga untuk yang dari penilaian lanjutan atau mahir ke analis kepegawaian penyelia dibutuhkan 4 angka kredit. Jadi ini juga cukup mengagetkan beberapa teman kami di internal kami, karena memang rata-rata di kami banyak beberapa, bahkan saya sendiri pun juga belum mengumpulkan untuk unsur kegiatan atau unsur yang pengembangan profesi ini. Jadi kemarin mau nggak mau kalau mau naik jabatan ke sini ya harus bikin minimal KTI atau mungkin pedoman terkait dengan kepegawaian dan sebagainya. Nah, kemudian untuk komposisi angka kredit kumulatif sendiri, jadi maksimal 20% tadi terkait dengan unsur penunjang atau kegiatan penunjang yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang 80% minimal untuk tugas pokok dan pengembangan profesi. Ini sama dengan peraturan yang sebelumnya. Kemudian untuk target angka kredit setiap tahun. Nah, ini yang cukup pokok atau fundamental yang membedakan dengan peraturan yang sebelumnya, di mana kalau zaman dulu kita nggak ada maksimalnya, jadi ya udah sebanyak-banyak mungkin ngumpulin angka kredit tambah lebih baik dan lebih cepat untuk naik pangkat dan naik jabatan. Nah, untuk di Permenpan 37 ini diatur terkait dengan minimal angka kredit dan juga maksimal angka kredit yang dikumpulkan oleh teman-teman analis kepegawaian. Di mana untuk yang ahli pertama ini minimalnya 12,5, maksimalnya ini 18,75. Jadi angka minimal ini diperoleh dari pasal 23 di Permenpan 37 tahun 2020. Kemudian yang maksimalnya ini sebesar 150% dari yang minimal itu. Ini di pasal 27 di Permenpan 37 tahun 2020. Begitu juga dengan ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Jadi sebesar 150% maksimum dari angka kredit minimal yang harus dikumpulkan dalam waktu 1 tahun. Jadi tidak bisa lagi nih Bapak Ibu yang misalkan mau mengklaim, wah saya posisi penyetaraan jabatan nih, misalkan posisi terakhir 3C, berarti kan angka kredit saya di 200. Wah saya mau naik pangkat ke 3D dalam waktu 1 tahun. Tidak mungkin bisa, karena ya, mau tidak mau harus misalkan 37 1 tahun ya kan, 2 tahun pun juga tidak bisa. Berarti minimal 3 tahun Bu, karena memang 37 kali 3 itu baru di atas 100. Kalau misalkan dia 2 tahun mau naik pangkat ke 3D, berarti tidak dimungkinkan untuk peraturan apabila peraturan Permenpan 37 ini sudah diberlakukan. Jadi minimal 3 tahun. Seperti itu. Jadi mumpung ini belum diberlakukan secara full, bagi Bapak Ibu penyetaraan yang mungkin mau punya istilahnya memang rencana strategisnya, wah saya mau naik pangkat dari 3C ke 3D 2 tahun nih, segera saja untuk mengumpulkan sebelum seluruh kebijakan yang ada di Permen 37 ini diberlakukan kepada teman-teman analis kepegawaian. Kalau ini juga sudah berlaku, ya sudah, mau tidak mau lagi harus minimal 3 tahun. Nah, ini penentuan target angka kredit per tahunnya apabila berupa proporsional. Jadi misalkan saya pada posisi diangkat di Oktober, jadi kalau untuk 1 tahun setelah sisanya berarti Oktober 10, 2/12 kalikan bisa jumlah tahun berjalan, seperti itu. Jadi jumlah bulan dalam 1 tahun 12, berarti norma target kredit yang dikumpulkan 1 tahun berapa dikalikan
untuk sisa jumlah bulannya tadi. Nah, ini untuk angka kredit pemeliharaan setiap tahun. Jadi ahli pertama ada 10, ahli muda 20, kemudian ahli media 30, dan ahli utama 25. Yang sedikit berbeda dengan beberapa peraturan yang dilalu, kalau terdahulu ada beberapa yang mengatur terkait dengan apabila 5 tahun tidak bisa naik pangkat atau naik jabatan, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai analis kepegawaian. Kemudian diberikan masa percobaan 1 tahun, apabila tetap tidak bisa mengumpulkan angka kredit sesuai dengan peraturan yang ditentukan, maka diberhentikan dari jabatan analis kepegawaian. Itu peraturan yang lama. Sedangkan peraturan yang baru, sampai 5 tahun pun kalau misalkan tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik jabatan, ya sudah dibiarkan saja. Jadi konsekuensi logisnya kalau Bapak Ibu mau naik pangkat ya usul kredit, angka kredit, usul dupak, kalau nggak mau ya sudah gitu. Jadi kayak semacam pembiaran, tapi itu lebih ke arah memang karena salah satunya terkait dengan fungsi ataupun karakter dari tugas kita yang bersifat independen, mau tidak mau Bapak dan Ibu, teman-teman analis kepegawaian harus kreatif dan juga termotivasi sendiri. Oh ya, kalau saya mau naik ke sini berapa angka kredit yang saya butuhkan. Bukan tipikal orang yang ya sudah jalan aja mengalir kayak air. Seperti itu. Kemudian untuk penilaian angka kredit 1 tingkat di bawah dan di atas jenjang jabatan, ini sama dengan peraturan sebelumnya. Meskipun ada beberapa diskusi ringan dulu pas waktu di kanrek kami, jadi wah seharusnya ini yang muda ini yang 80, bukan yang pertama yang 80 kalau ngerjain muda, karena memang effortnya lebih banyak yang pertama ke muda. Jadi ada beberapa diskusi ringan, tapi karena memang sudah diteken, ya mau tidak mau kita sebagai pelaksana kebijakan ya ikut seperti itu. Kemudian untuk penilaian angka kredit karya tulis, jadi apabila jumlah penulis ada lebih dari 1 orang, salah satunya yang dibahas di sini ada 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Apabila ada penulis utama dari 2 orang itu maka 60-40. Proporsinya untuk penulis utama dengan penulis pembantu pertama. Apabila 3 orang, penulis utamanya 50, penulis pembantu 1 25, kemudian penulis pembantu 2 25. Ada 4 orang, penulis utamanya 40%, kemudian penulis pembantu pertama 20%, dan semuanya 20% pro rata. Nah, apabila semuanya tidak ditentukan penulis utamanya, maka diprorata sesuai dengan setiap penulis. Kemudian untuk yang bab keempat, yaitu penetapan angka kredit. Ketentuan pelaksanaan penilaian paling kurang 1 kali dalam 1 tahun. Jadi minimal 1 tahun sekali dilakukan penetapan, dan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat. Yang penjelasan di sini yaitu masuk 3 bulan sebelum periode pangkat, misalkan pangkatnya di periode April, maka angka kredit didapatkan paling lambat pada bulan Januari tahun bersangkutan. Seperti itu. Kalau di periode Oktober berarti ditetapkan paling lambat di bulan Juli tahun yang bersangkutan. Nah, untuk macam-macam rekomendasi yang tertera dalam PAK-nya, itu salah satunya yaitu terkait kenaikan pangkat, kemungkinan kenaikan jabatan, pemeliharaan jabatan, kemudian pemeliharaan dalam JF, dan untuk mengikuti uji kompetensi. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah familiar dengan PAK-nya yang diterima, mungkin tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan di sini, kecuali untuk yang mengikuti uji kompetensi karena memang tidak tertera di situ, karena yang dihitung hanya angka kredit yang memenuhi saja, jadi tidak tertera dalam redaksional rekomendasi penetapan angka kredit. Baik, ini untuk teknis di aplikasi EduPAK-nya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah punya user ID dan juga password-nya, nanti bisa ditanyakan, bisa praktek langsung juga apabila ada yang ditanyakan. Kemudian untuk konsep aplikasi ini sendiri, EduPAK ini sebenarnya merupakan integrasi database ASN. Harapannya mudah digunakan, kemudian berbasis web, dan transparansi informasi. Yang terpenting menurut saya sih transparansi informasi ya, Bapak Ibu dan teman-teman, di mana kita bisa tahu nih kenapa kok butir kegiatan kita tidak dinilai, kenapa kok butir kegiatan kita disunat atau dikurangi. Padahal saya sudah yakin nih segini nilainya kok disunat dan sebagainya. Kenapa kok butir kegiatan dialihkan ke butir kegiatan yang lain? Di situ ada catatan dari tipe nilai. Jadi tidak yang kira-kira lebih ke arah misalkan semaunya tim penilai. Jadi dahulu ketika masih manual ya kita pasrah aja, wah dinilai enggak ya, seperti itu. Kalau sekarang kita transparan.
kenapa kita nilai, kenapa tidak kita nilai, kenapa kita rubah, kenapa kita kurangi, dan kenapa kita tambah. Kemudian tujuan pengembangan aplikasi, itu tadi yang pertama pemanfaatan teknologi informasi, yang awalnya manual menjadi otomatis, sehingga harapannya ke depan menjadikan kita lebih mudah dalam penggunaan dan pengumpulan untuk angka kredit. Kemudian efektivitas dan efisien, pastinya lebih cepat dan tepat dan akurat. Ini salah satu yang masih beberapa teman-teman analis kepegawaian di wilayah kerja Kantek 8 yang masih belum bisa move on. Jadi masih banyak beberapa mereka yang masih mengirimkan hard copy yang sampai berim-rim ke kantor regional 8 BKN Banjarmasin. Sebenarnya itu sudah tidak perlu ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena saya sendiri, kami pun di sekretariat juga bingung, wah ini mau dibuat apa gitu kan. Seharusnya cukup diupload saja di aplikasi Edupak seperti itu. Yang dikirimkan ke kami cukup surat pengantar, Dupak yang didownload dari Edupak, kemudian SPMK, Pak periode terakhir. Yang kalau sudah pernah, kalau yang memang belum pernah, mohon dilambarkan pengangkatan pertama, kemudian pak terakhir, dan sebagainya. Jadi masih banyak beberapa yang ngirimin satu rim gitu, kiriman sudah dijilid bagus, wah ini saya sebenarnya kalau saya ongkosnya dan sebagainya, tapi ya gimana lagi kan, mungkin belum terbiasa, mungkin salah satunya dari melalui BIMTEK atau sosialisasi ini bisa tertanam di pikiran Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa tidak perlu lagi nih ngirim yang berim-rim seperti itu. Kasihan kalau misalkan kita jual lagi nanti kalau misalkan kita kilokan kalau misalkan tidak digunakan di sini seperti itu. Kemudian untuk manfaat aplikasi tadi minimalisasi perbedaan duplikasi data PNS, karena kita ini ya terintegrasi dengan SAPK. Jadi ketika nanti ada data yang tidak terupdate di Edupak, maka tugas tim atau admin dari instansi yang melakukan sinkronisasi. Jadi di situ ada tombol untuk sinkronisasi terkait data SAPK dengan data Edupak. Sebelum melakukan sinkronisasi, cek dahulu data di SAPK apakah sudah terupdate atau belum. Jika sudah teryakin terupdate, baru lakukan sinkronisasi di user admin untuk instansi. Kemudian untuk yang lainnya itu mengurangi penggunaan kertas yang tadi sempat saya tanyakan saya sampaikan tadi, di mana masih banyak yang belum move on. Jadi beberapa teman-teman ini masih mengirim berim-rim kertas untuk sebagai evidence seperti itu. Yang lainnya terkait ini hampir sama yang disampaikan terkait dengan tujuan yang di atas tadi. Kemudian untuk workflow aplikasi Edupak-nya, kalau dari sini mungkin ini yang jadi persoalan mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun atau user ID dan password. Jadi memang tahap awal yang pertama mengusulkan ke Pusbin JFK atau Pusat Pembinaan Jabatan Kepegawaian, Jabatan Fungsional Kepegawaian di BKN. Jadi yang jadi persoalan mungkin ada beberapa kendala di situ, salah satunya mungkin terkait dengan proses yang agak lama dan sebagainya, nanti bisa berkonsultasi dengan Pusbin JFK sendiri. Dan ya kalau saran saya harus di reminder tiap hari ya, mungkin mereka bakalan dalam tanda kutip, wah terganggu ya, ini apaan sih, dapat diingetin dan sebagainya. Nah, karena memang yang diurusin banyak, jadi mau nggak mau ya apa kita rewel sedikit, karena memang mau nggak mau memang itu kepentingan kita juga. Jadi mau nggak mau ya udah kita kalau misalkan dianggap rewel ya enggak apa-apa, yang penting kita sampaikan aja, enggak apa-apa. Yang penting kan bukan melanggar aturan dan sebagainya. Kemudian ini tadi kriteria administrasi harus mengetahui terkait dengan teknologi informasi, nggak harus orang IT ya, cukup mengetahui tentang komputer atau mungkin penggunaannya. Kemudian mengoperasikan modul peremajaan data SAPK, memahami alur penyusunan dan penyusunan Dupak, dan dapat membantu pejabat fungsional itu sendiri. Nah, tugas administrasi ada banyak. Ini mungkin nanti beberapa yang bisa dibaca sendiri bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang menjadi PIC untuk tim admin instansi ini. Jadi di situ ada salah satunya input historis Pak. Jadi kalau misalkan nanti mau kirim Dupak di aplikasi Dupak, harus ada Pak historisnya yang diinput. Kalau misalkan tidak diinput, nanti tidak akan muncul untuk tahap selanjutnya. Kemudian itu tadi yang sempat saya sampaikan tadi, jika terjadi perbedaan data pada saat tambah akun pengguna, tadi terkait dengan pemutakhiran atau pengkinian data di SPK dulu, kemudian untuk waktu tunggunya dilakukan 1 kali 24 jam. Jadi setelah diupdate sekarang, baru besok ini terupdate-nya. Seperti itu. Jangan baru diupdate sekarang, terus ditunggu 10 menit, kok nggak update ya? Terus tanya, wah ini juga sebenarnya, ini juga mungkin karena saking semangatnya nggak mau nunggu 1 kali 24 jam seperti itu. Semoga saja ini informasi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih bisa bersabar kalau misalkan memang sudah mendapatkan
user untuk Edupak itu sendiri. Kemudian untuk fitur untuk pemangku JFK ada beberapa fitur, salah satunya yang paling sering digunakan yaitu terkait dengan dokumentasi kegiatan, kemudian upload bukti fisik. Ini biasanya yang sering digunakan, karena kalau untuk monitoring usulan ketika nanti sudah dikirimkan dan dinilai oleh tim penilai baru berfungsi untuk fitur monitoring usulan ini. Jadi di fitur monitoring usulan ini yang tadi terkait dengan transparansi. Jadi ketika nanti sudah dapat nilainya Bapak Ibu teman-teman semua, nanti bisa diklik di monitor usulan, dimasukkan PIN ketika Bapak Ibu mengirimkan dupak, nanti akan muncul di situ keterangan tim penilai yang tadi sempat saya sampaikan, kenapa kok dinilai, kenapa kok tidak dinilai, kenapa kok dipindahkan butir kegiatan, kenapa kok dikurangi, dan kenapa kok ditambah. Di situ jelas tercantum, jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, seperti itu Bu ya. Nah, kemudian untuk tugas pejabat fungsional, ketika sudah mendapatkan jasa aplikasi Edupak, yang paling pertama yaitu diminta untuk ubah kata kunci atau password. Kemudian memeriksa data, inventarisasi kegiatan, ini lebih cenderung ke arah memang daily activity Bapak Ibu ketika nanti melakukan pengkinian atau penginputan data di aplikasi Edupak ketika mau mengusulkan Dupak. Kurang lebih ada 8, jadi bisa dipelajari nanti sama Bapak Ibu sendiri, atau mungkin nanti kalau misalkan sudah terbiasa, dengan sendirinya akan berjalan dengan sendiri. Ini untuk yang trim sekretariat, ini untuk di kami, di Kantek 8, bagian Banjarmasin, dan nanti juga dimungkinkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang apabila ada tim penilai di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota masing-masing. Jadi kalau misalkan nanti load kami sudah mulai tinggi, kalau misalkan dari seluruh wilayah kerja kami dari 4 provinsi, misalkan ada sekitar 1.000 orang misalkan jadi analis kepegawaian semua, kan pastinya kami kewalahan untuk menangani hal tersebut. Makanya nanti bisa dimungkinkan untuk dibentuk untuk tim penilai provinsi dan juga tim penilai dari kabupaten atau kota. Tentunya nanti ada beberapa syarat tersendiri terkait dengan kriteria tim penilai provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini untuk mengakses aplikasi Edupak, insya Allah sudah tahu semua ya, jadi edupak.bkn.go.id. Ini dapat diakses melalui aplikasi browser Firefox, Mozilla, kemudian ada Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan beberapa browser lain yang sesuai dengan bawaan HP. Nah, ini untuk contoh login user awal ya, biasanya kita pakai NIP plus CFT sama passwordnya NIP dari masing-masing pejabat fungsional tersebut. Jadi ini defaultnya seperti ini. Ketika awal Bapak Ibu teman-teman melakukan login di aplikasi Edupak. Ya, sudah selesai. Mungkin ini paparan singkat dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator terkait dengan acara selanjutnya. Kemudian nanti kalau misalkan mau kita praktek langsung, silahkan juga tidak apa-apa.